Proses penurunan sifat dari organisme atau hereditas diungkapkan oleh Gregor Johann Mendel yang hidup antara tahun 1823 sampai tahun 1884. Ia seorang biarawan di Bern, Austria yang gemar meneliti. Kegemarannya ini menghasilkan prinsip-prinsip dasar hereditas yang kemudian dikenal dengan hukum Mendel. Dengan temuannya ini, Mendel dianggap sebagai peletak prinsip-prinsip hereditas. Penelitian Mendel diawali dengan mengadakan pengamatan pada tanaman kapri atau tanaman ercis. Dari pengamatannya itu, Mendel menemukan ada 7 pasang perbedaan sifat pada bagian biji, buah, bunga, dan batangnya, yaitu biji bulat, biji berkerut, warna bunga putih, warna bunga violet, polongan penuh atau rata, polongan tidak penuh, polongan kuning, polongan hijau. Polongan terdapat pada sela cabang. Bunga terdapat di sepanjang cabang. Polongan terdapat pada ujung cabang. Bunga terdapat pada ujung cabang. Tumbuhannya tinggi, tumbuhannya rendah. Setiap pasang sifat seperti tinggi atau rendah, bulat atau keriput, dan sebagainya merupakan bentuk alternatif sesamanya. Pasangan bentuk alternatif itu disebut alela. Ketujuh sifat tanaman kapri ini disebut fenotip atau bentuk yang tampak karena dapat diamati oleh panca indera. Misalnya, bentuk, bau, rasa, warna, dan lain-lain. Berdasarkan pengamatan fenotip pada tumbuhan ercis, selanjutnya Mendel mengemukakan 3 hipotesis, yaitu: pertama, sifat organisme itu dikendalikan oleh sepasang faktor. Kedua, faktor ini diwariskan kepada keturunannya melalui sel kelamin atau sel gamet, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ketiga, hanya ada satu faktor dari induk yang ada dalam sel kelamin. Untuk menguji hipotesa, Mendel mengadakan eksperimen. Ia memilih tanaman ercis yang mempunyai satu sifat beda, yaitu kacang ercis varietas galur murni untuk biji bulat dan kacang ercis varietas galur murni untuk biji keriput. Yang dimaksud dengan varietas galur murni yaitu bila tumbuhan yang sifatnya sama disilangkan akan menghasilkan keturunan yang sama pula, walaupun disilangkan sampai beberapa generasi. Tumbuhan galur murni ini digunakan sebagai induk dalam eksperimennya. Hasilnya, semua keturunan pertamanya berbiji bulat. Sifat keriput dari salah satu induknya tidak muncul. Sifat biji bulat yang muncul pada keturunan pertama ini disebut sebagai sifat dominan. Sedangkan sifat keriput yang tidak muncul pada keturunan pertamanya disebut sifat resesif. Selanjutnya, keturunan pertama tadi oleh Mendel dikawin silangkan dengan sesamanya. Bagaimanakah hasilnya? Ternyata hasil yang diperoleh muncul 2 macam sifat, yaitu ada yang berbiji bulat dan ada yang berbiji keriput dengan perbandingan 3/4 bagian berbentuk bulat dan 1/4 bagian berbiji keriput.
Mendel mengawin silangkan induk atau parentum yang memiliki satu sifat beda, yaitu kapri yang berbiji bulat dan berbiji keriput. Kedua parentum bergalur murni. Persilangan yang memiliki satu sifat beda disebut monohibrida. Keturunan pertamanya disebut F1 yang fenotipnya semua berbiji bulat. Hal ini menunjukkan bahwa sifat biji bulat dapat menutupi sifat biji keriput atau disebut juga dominan. Selanjutnya, F1 disilangkan dengan sesamanya, yaitu F1 juga. Hasilnya disebut keturunan kedua, atau disingkat F2. Dengan perbandingan sifat dominan dan sifat resesif adalah 3:1. Berdasarkan hasil percobaannya, Mendel menarik kesimpulan, yaitu sifat organisme ditentukan oleh faktor dalam yang berpasangan dan satu dari sepasang faktor berada di dalam gamet atau sel kelamin. Karena satu dari sepasang faktor berada di dalam sel kelamin, berarti ada pemisahan pasangan faktor ketika proses pembentukan sel kelamin atau gamet. Prinsip dasar inilah yang disebut hukum Mendel I atau hukum segregasi. Untuk lebih memahami hukum segregasi, kita akan bahas pola persilangan Mendel menurut biologi modern. Penjelasan berikut ini baru dikemukakan setelah ditemukan adanya proses pembelahan sel, yaitu pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. P adalah parentum atau induk yang merupakan individu. Sifat yang tampak atau fenotipnya adalah berbiji bulat dan bergalur murni. Parentum ini disilangkan dengan parentum yang sifat fenotipnya keriput bergalur murni. Parentum biji bulat, susunan gennya atau genotipnya adalah B besar, B besar. Sedangkan parentum biji keriput, B kecil, B kecil. Faktor-faktor keturunan atau gen-gen tersebut tampak berpasangan dalam individu. Pasangan B besar dengan B besar atau B kecil dengan B kecil menunjukkan genotip yang homozigot. Gen yang ditulis dengan huruf besar adalah gen yang dominan, sedangkan yang ditulis dengan huruf kecil adalah gen yang resesif. Jadi, B besar artinya bulat, homozigot, dominan. Sedangkan B kecil artinya keriput, homozigot, resesif. Homozigot artinya kondisi diploid di mana terdapat pasangan dua gen yang sama. Dalam caption ini, B besar dengan B besar dan B kecil dengan B kecil. Pada pembentukan gamet atau sel kelamin, yaitu proses meiosis, pasangan faktor keturunan atau gen akan memisah, sehingga setiap gamet akan memiliki gen yang sama atau bentuk alternatifnya. Hal inilah yang terjadi pada hukum segregasi atau hukum Mendel I. Gamet ini haploid. Jadi, satu dari pasangan gen-gen atau faktor pembawa sifat berada dalam sel gamet. Bila gamet-gamet ini mengadakan pembuahan secara acak, maka pembawa sifat atau gen yang berada dalam gamet akan kembali berpasangan. Hasil pembuahan ini disebut keturunan pertama atau filial pertama
yang disingkat F1. Sifat yang tampak atau fenotipnya yaitu bulat, sedangkan genotipnya B besar, B kecil. Pasangan gen seperti ini disebut heterozigot. Heterozigot yaitu kondisi di mana terdapat pasangan gen yang bersifat alternatif sesamanya. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya dan gamet-gametnya mengadakan pembuahan secara acak, maka keturunan F2-nya adalah bulat homozigot, bulat heterozigot, bulat heterozigot, keriput homozigot. Jadi hasil persilangan F1 menunjukkan perbandingan fenotip dominan dengan resesif adalah 3:1. Perbandingan ini disebut rasio monohibrida. Monohibrida adalah persilangan antara dua individu yang mempunyai satu sifat beda. Untuk memudahkan penyelesaian F2, kita dapat menggunakan sistem papan catur berikut ini. Sel kelamin jantan maupun sel-sel kelamin betina memiliki sifat yang sama, yaitu ada yang bersifat bulat dengan lambang B besar dan ada yang bersifat keriput dengan lambang B kecil. Bila sel kelamin jantan membuahi sel kelamin betina, maka terbentuklah pasangan gen-gen atau genotip B besar B besar, B besar B kecil, B besar B kecil, dan B kecil B kecil. Perbandingan fenotipnya yaitu 3 bulat berbanding 1 keriput. Bila kita amati tahapan kerja yang dilakukan oleh Mendel dari awal sampai pada akhir penelitiannya, ternyata dimulai dengan pengamatan pada tanaman kapri. Berdasarkan hasil pengamatan, ia mengemukakan dugaan sementara atau hipotesis. Untuk menguji hipotesis, Mendel melakukan eksperimen atau percobaan dengan menyilangkan tanaman kapri secara berulang-ulang dalam waktu yang lama. Dari hasil percobaan, Mendel menarik kesimpulan, yaitu